لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita akan membahas pada malam hari ini yaitu masalah kembali kepada jalan salaf. Dan tentunya sebelum kita membahas wajibnya kita merujuk dan kembali kepada salaf, tentunya kita harus mengetahui istilah salaf itu sendiri. Karena simpang siurnya pendapat manusia ketika berbicara tentang salaf atau apa itu salaf. Walaupun sesungguhnya kalimat ini sudah lama dikenal di Indonesia ini. Pondok salafiyah begitu banyak. Tetapi masyarakat secara umum ketika di akhir-akhir ini banyak orang-orang yang mengira bahwa salaf atau salafi itu adalah satu kelompok khusus, satu organisasi yang bernama organisasi salaf. Ini yang akhirnya saya merasa berkewajiban untuk menerangkan tentang istilah salaf itu sendiri. Bahwa kalimat salaf sama sekali bukan nama organisasi, bukan nama satu kelompok dengan satu pimpinan yang dibaiat dan sebagainya. Tetapi istilah salaf hanya istilah yang menerangkan tentang generasi pertama yang berjalan di jalan Islam. Generasi pertama yang berjalan di jalan Islam tentunya Rasulullah dan para sahabatnya. Maka itulah yang disebut dengan salaf, generasi pendahulu, generasi yang lebih mendahului kita dalam hal beramal dengan Islam. Dan kalimat salaf itu sendiri sudah disebut di masa Rasulullah SAW hidup. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya, dalam kitab sahihnya, disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, Fatimah pernah diajak bicara oleh Rasulullah SAW. Fatimah anak Rasulullah binti Rasulullah radhiyallahu taala anha. Kata Rasulullah, Anna Jibril, sesungguhnya Jibril telah mengajarkan kepadaku Al-Quran dan biasa mengulang Al-Quran di setiap tahun sekali. Di bulan Ramadan diulang kembali Al-Quran. Demikian kata Rasulullah. Tetapi tahun ini Jibril datang bukan sekali tapi 2 kali. Wala urani illa qad hadara ajali. Dan aku tidak melihat yang demikian kecuali tanda-tanda dekatnya ajalku, kata Nabi kepada Fatimah. Maka engkau, wahai Fatimah, kata Nabi, wa innaki awwala ahli luhuqan bi wa ni'mat salaf ana laki. Kata Rasulullah, sesungguhnya engkau, wahai Fatimah, adalah orang pertama dari keluargaku yang akan menemui aku nanti. Dan sesungguhnya aku adalah sebaik-baik salaf untukmu. Ini khonifdina azakumullah kaum muslimin. Hadis yang sahih dalam kitab sahih, kitab Bukhari, yang disepakati kesahihannya oleh seluruh para ulama ahlul hadis.
bahwa Rasulullah SAW pernah menyebut istilah salaf dengan makna mendahului. Yani ana khairus salaf atau nikmat salaf ana laki. Sebaik-baik salaf untukmu adalah aku. Yani sebaik-baik pendahulumu adalah aku. Sehingga istilah ini bukan istilah baru. Apalagi mau dikatakan bid'ah, dikatakan muhdats. Ini istilah yang lama yang sudah disebut oleh Rasulullah di zaman beliau masih hidup. Dan dikenal pula oleh para sahabatnya ridwanullah alaihim majma'in. An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama dari mazhab Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, berkata, makna salaf, kata beliau, adalah al-mutaqaddim, yang lebih mendahului. Wa ma'nahu ana mutaqaddimun qaddamaka faturdina alayya. Maka makna ucapan Nabi, kata An-Nawawi rahimahullah, bahwa aku mendahului kamu dan engkau akan menyusulku. Itu maknanya. Maka sebaik-baik pendahulumu adalah aku. Sebab yang mendahului Fatimah dari bapak-bapaknya, nenek moyangnya banyak. Dan itu dikatakan secara bahasa salaf. Tetapi yang sebaik-baik salaf bagi Fatimah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku mendahului dan aku sebaik-baik orang yang mendahuluimu dari keluargamu. Ikhwan fillah a'azakumullah. Disebutkan pula oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Para sahabat juga menyebut istilah salaf dan bukan sekali, bukan dua kali. Sekian kali mereka menyebut istilah salaf ini. Seperti ucapan Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Lau anna rajulan adraka as-salaf al-awwal, thumma bu'itha al-yawm ma 'arafa min al-islam shay'an, qala wa wada'a yadahu 'ala khaddihi, thumma qala illa hadhihi as-salah." Kata Anas bin Malik melihat para tabi'in, dan perlu diketahui bahwa Anas bin Malik adalah seorang sahabat yang paling akhir meninggal. Sehingga beliau dalam keadaan tinggal beberapa orang saja dari sahabat. Para tabi'in sekian banyak dan kaum muslimin sekian banyak. Tetapi yang pernah bertemu dengan Rasulullah tinggal dia dan beberapa sahabat. Bahkan sampai tinggal dia sendiri. Maka dia betul-betul melihat kejadian demi kejadian di masyarakat muslimin sepeninggal Rasulullah, sepeninggal para sahabat. Beliau menyaksikan penurunan kualitas ibadah, kualitas agamanya. Sampai-sampai Anas berkata, sungguh kalau saja orang-orang dari kalangan salaf dibangkitkan hari ini, niscaya tidak bisa melihat keislaman kalian kecuali salat ini. Sambil menunjukkan ke pipinya dan mengatakan kecuali salat ini. Karena beliau setelah mengerjakan salat, maka beliau mengatakan, idza bu'iza law bu'iza al-yawm, kalau dibangkitkan rajulan minas salaf, kalau dibangkitkan seorang dari kalangan salaf. Siapa yang dimaksud salaf? Padahal beliau sendiri sahabat. Berarti sahabat-sahabat yang sudah lebih dulu meninggal, sahabat-sahabat yang dulu hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada dari antara mereka yang dihidupkan atau melihat sekarang ini kejadian kalian, niscaya mereka tidak kenal lagi keislaman kalian kecuali salat kalian saja. Ikhwan fillah a'azakumullah, bayangkan perbedaan dalam masa yang sedikit. Bagaimana kalau perbedaan itu sampai pada masa kita? Kalau saja dibangkitkan seorang dari kalangan salaf, kemudian melihat kita apa yang dikenal oleh mereka dari keislaman. Karena salafnya pun sudah banyak yang ditambah, dikurangi dengan berbagai macam ajaran-ajaran yang bukan dari Rasulullah. Maka mereka akan terheran-heran. Itu makna ucapan Anas bin Malik radhiyallahu taala. Ala kulli hal, yang dimaksud dinukilnya riwayat ini adalah untuk menunjukkan bahwa para sahabat pun sudah menyebut istilah salaf. Kemudian dia juga pernah berkata, "Ama wallahi ala dzalika liman 'asha fi hadhihi al-dhukr." Sungguh demi Allah, bagi orang-orang yang hidup di zaman seperti ini kemunkarannya, perlu diketahui bahwa pada waktu itu sudah muncul aliran-aliran sesat. Syiah Rafidhah sudah muncul. Bahkan sejak Ali bin Abi Thalib masih hidup sudah ada Syiah Rafidhah. Dan sudah ada Khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan pemberontakan, membunuh kaum muslimin, sudah ada pula di zaman ini. Maka Anas melihat mereka dan berkata, sungguh orang yang hidup di masa-masa fitnah seperti ini, di masa-masa nukur adalah kemunkaran,
Di masa-masa kemunkaran, kalau saja dia melihat bagaimana salaf, niscaya dia akan merintih menangis. Menangis dia ingin, berharap ingin hidup di zaman salaf. Karena melihat masa-masa yang dihadapinya, melihat ahlul bid'ah yad'u ila bid'atihi. Kata Anas, dilihat mubtadi'an yad'u ila bid'atihi, wa ra'a sahibad dunya yad'u ila dunyahu. Ahli bid'ah mengajak kepada kebid'ahannya, kelompok sesat mengajak kepada kesesatannya, ahli dunia mengajak kepada dunianya. Ini kejadian-kejadian disaksikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Maka beliau menangis melihat kejadian itu. Dia merasa hidup di dua zaman. Di zaman masih, Masya Allah, Rasulullah dan para sahabatnya satu ummah. Tidak ada perbedaan, sepakat. Di jalan yang sama, di pemahaman yang sama. Tapi beliau menyaksikan di akhir hidupnya kelompok-kelompok yang mengaku muslimin, tapi pemahamannya tidak pemahaman salaf. Seperti Khawarij, memahami sendiri dengan hawa nafsunya. Syiah Rafidhah memahami sendiri dengan hawa nafsunya. Dan Qadariyah sudah muncul pula ketika itu. Bahkan Qadariyah sudah muncul di masa Ibnu Umar masih hidup. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dia berkata ketika diberi kabar bahwa di negeri kami, di negeri Kufah, ada orang-orang yang mengatakan tidak ada takdir. Dan sesungguhnya kejadian-kejadian itu terjadi begitu saja dengan sendirinya, tanpa direncanakan, tanpa ditakdirkan. Maka Ibnu Umar terkejut dan berkata, sampaikan pada mereka. Dan ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Sampaikan pada mereka, kalau mereka berinfak segunung Uhud emas, enggak akan diterima oleh Allah sampai mereka beriman kepada takdir. Sampaikan pada mereka, inni bara'un minhum wa hum bura'un minni. Sampaikan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku, kata Ibnu Umar. Bayangkan para sahabat menyaksikan perubahan sedikit demi sedikit dari kaum yang mengaku muslimin, bahkan kaum muslimin karena masih sholat. Maka mereka melihat kejadian-kejadian yang menyedihkan itu, berkata seperti ucapan Anas bin Malik tadi, sungguh kalau kalian melihat bagaimana kehidupan di zaman salaf, ini di zaman para sahabat dulu, niscaya kalian akan menangis, merintih, berdoa di hadapan Allah agar bisa merasakan hidup bersama mereka karena nikmatnya, karena indahnya. Fa'atamahu Allah 'an dzalika wa ja'ala qalbahu yahinnu ila dzalika salaf. Maka orang yang Allah selamatkan, orang yang masih lurus di atas kebenaran, ketika menyaksikan kerusakan-kerusakan dan penyimpangan pemahaman dan kesesatan, niscaya dia pasti akan berharap dan menginginkan untuk berjalan di jalan salaf. Demikian yang kami berikan nukilan-nukilan dari Anas bin Malik. Dan kemudian dinukilkan pula dari Maimun ibn Mihran. Maimun ibn Mihran menukil dari ayahnya. Ayahnya berarti Mihran. Dan disepakati atau disebutkan oleh para ulama bahwa beliau termasuk sahabat, pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia pun berkata, "Lau anna rajulan unshira fikum min as-salaf ma 'arafa ghayra hadhihi al-qiblah." Sungguh kalau saja ada seseorang yang dibangkitkan dari kalangan salaf pada hari ini, niscaya dia tidak akan kenal agama kalian kecuali kiblatnya. Ini ketika menyaksikan kesesatan-kesesatan tadi, aliran-aliran sempangan dari Khawarij, Syiah, Rafidhah, Qadariyah dan seterusnya. Maka dikatakan oleh Mihran bahwasanya sungguh kalau ada yang dibangkitkan dari kalangan salaf di tengah-tengah kalian, akan mereka tidak kenal lagi keislaman kalian kecuali kiblatnya. Wa qala Rashid bin Sa'ad, Imam Bukhari menyatakan di dalam sahihnya, bab ar-rukub 'ala ad-dabbah as-sa'bah wal fuhulah min al-khayr. Kemudian menukil ucapan Rashid bin Sa'ad, kana salaf yastahibbuna al-fuhulah. Contoh berikutnya, bahwa para ulama pun sering menyebut istilah salaf. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan satu bab khusus, bab tentang mengendarai kuda dan apa yang terbaik untuk ditunggangi. Ini kuda yang jenis bagaimana, atau yang jantan atau betina. Kemudian disebutkan riwayat dengan sanadnya sampai kepada Rashid bin Sa'ad. Kemudian berkata Rashid bin Sa'ad, kana salaf yastahibbuna al-fuhul, bahwasanya salaf mereka menyukai kuda-kuda jantan
Li'annaha ajra wa ajsar, karena mereka melihat dan mengatakan bahwa kuda-kuda jantan itu lebih kuat dan lebih tangguh. Sampai masalah menunggang kuda, mereka melihat salaf. Dan Imam Bukhari sampai menyatukan dalam bab khusus tentang masalah menunggang kuda dan menyatakan kana salaf, bahwasanya salaf. Demikian pula Ibnu Hajar rahimahullah, dia mengatakan tentang Rasyid dulu, bahwa Rasyid ini saat tadi yang berkata bahwa salaf menyukai kuda jantan. Siapa Rasyid Ibn Sa'ad? Kata Ibnu Hajar, dia adalah al-Muqri bi fathil mim, dan beliau dikatakan tabi'iyun, seorang tabi'i. Qala Syami, orang dari Syam. Mata sanata 13 ba'da al-mi'ah, meninggal pada tahun 13 ba'da al-mi'ah, 113 Hijriah meninggal. Wafat beliau rahimahullah. Berarti sudah disebut oleh Rasulullah, sudah disebut oleh sahabat, dan sudah disebut pula oleh tabi'in dari tokoh ulama dalam tabi'in, bahwa istilah salaf itu bukan istilah yang baru, sudah dikenal oleh mereka. Setiap mereka ingin mengajarkan kepada kaum muslimin sesuatu yang baik dan contoh teladan, mereka menyatakan tentang salaf, bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya begini, bahwasanya Rasulullah dan para sahabatnya begini. Kana salaf, kana salaf, kana salaf. Wa bawwaba aidan, dan juga disebutkan satu bab khusus dalam kitab Bukhari juga, bab tentang kana salaf la yadzakhiruna fi buyutihim min at-ta'am, bahwasanya salaf, judulnya ini, judul babnya, bahwa salaf tidak menyukai untuk menimbun-nimbun makanan di rumahnya. Ini menunjukkan kalau para ulama sepakat apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh salaf adalah sesuatu yang mencocoki Quran dan Sunnah. Dan mereka adalah orang-orang yang paling tepat, yang paling pas dalam menerjemahkan Al-Quran dan Sunnah dalam bentuk amal, dalam bentuk perbuatan. Kalau saja kita, kaum muslimin hari ini, yang jauh jaraknya dari zaman kerasulan, tidak pernah melihat para sahabat, tidak pernah melihat para tabi'in, bahkan tidak pernah melihat langsung bagaimana Rasulullah bersabda, kemudian kita baca hadisnya, qala Rasulullah bersabda demikian, kemudian kita pahami, belum tentu apa yang kita pahami sesuai dengan apa yang Rasulullah maukan. Membaca Al-Quran, kita memahaminya, belum tentu apa yang kita pahami sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Berarti bagaimana? Maka kita melihat, membaca Al-Quran, membaca hadis, dan kemudian bertanya, bagaimana salaf? Bagaimana salafus saleh dalam mengamalkan ayat ini? Bagaimana para salafus saleh dalam menerapkan hadis ini? Maka ini bukan menambahi dari hujjah-hujjah Islam. Bukan menambah, karena itu bukan penambahan, tetapi memahami. Kalau dalil sebagai dasar Islam, Quran dan Sunnah, na'am. Tetapi faham salaf adalah sesuatu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu sehingga tidak salah paham, tidak menyimpang jauh, dan tidak salah dalam menerapkannya. Karena para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in adalah orang-orang yang menerapkan Quran dan Sunnah di masa Rasulullah masih hidup dan di masa ayat-ayat masih turun. Kalau masa itu masa ayat-ayat masih turun, jika mereka salah penerapan, niscaya Allah akan turunkan ayatnya, menegur kesalahan mereka. Bukan itu yang aku maukan. Dan karena Rasulullah masih hidup, kalau mereka salah penerapan, niscaya Rasulullah akan menegur. Bukan itu yang aku maukan. Seperti kejadian dua sahabat yang ketika dalam safar kedua-duanya junub. Dalam keadaan mereka hanya mengenal tayammum. Mereka pikir, sebagian satu berkata bahwa tayammum itu hanya untuk hadas kecil, bukan untuk hadas besar. Tetapi yang satu menyatakan tidak, tayammum itu untuk hadas kecil dan hadas besar. Sehingga yang satu tayammum sudah cukup, yang satu tidak cukup dengan tayammum tapi berguling-guling di debu. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengajarkan, innama yakfika an taf'ala hakadha, atau kama qala Rasulullah SAW. Semestinya engkau cukup hanya melakukan begini dan begini, hanya diajarkan tayammum. Karena ketika salah memahami, ditegur oleh Rasulullah SAW, diajar. Inilah keistimewaan para sahabat yang tidak kita miliki. Inilah keistimewaan para sahabat yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi berikutnya.
Khawarij ketika menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apakah dalam keadaan Rasulullah SAW mendengarnya kemudian mengatakan benar tafsiran kamu? Tidak. Lantas dari mana mereka tahu kalau tafsiran yang dimaksud adalah itu? Inilah keistimewaan para sahabat di antara yang lainnya. Bahkan para ulama sehingga menyatakan bahwa mereka sebagai contoh teladan satu umat setelah Rasulullah SAW. yakni Rasulullah SAW adalah contoh teladan secara pribadi. Dan secara umat yang terbaik adalah mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dan Rasulullah SAW juga memuji mereka. Berarti mereka dalam menerapkan Quran dan Sunnah sangat tepat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menerapkan, Allah masih menurunkan ayatnya, tetapi tidak ada teguran-teguran yang menyalahkan penerapan mereka. Sebaliknya, yang ada adalah pujian-pujian. Allah turunkan ayatnya, as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Yang ada adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, as-sabiquna al-awwalun, generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah, dan Allah persiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Perhatikan. Apalagi yang kita cari kalau bukan keridhaan. Ternyata para sahabat adalah orang-orang satu ummah yang Allah kasih keputusan mereka diridhoi. Itu status mereka. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami sendiri, menerapkan sendiri, apakah kamu diridhoi? Tidak tahu. Karena ayat sudah tidak turun lagi. Maka ikhwan azakumullah, kalau Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan radhiyallahu anhum, berarti merekalah orang yang paling tepat dalam menerapkan Quran dan Sunnah, dalam memahami Quran dan Sunnah, dalam mendakwahkan Quran dan Sunnah, dalam memperjuangkan Quran dan Sunnah. Mereka sangat tepat memahaminya, benar, penerapannya pun benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat mereka menerapkan Quran dan Sunnah, mereka dibimbing oleh Rasulullah SAW dan kemudian dipuji dengan mengatakan khairun nas qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Hadis yang juga sahih, ma'ruf, dikenal oleh para ulama di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, khairun nas qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, atau sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Maka sebaik-baik generasi adalah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Secara global disebut, secara rinci pun disebut. Secara rincinya Allah tadi menyatakan minal muhajirin wal ansar. Disebutkan muhajirin, disebutkan ansar. Mau ditafsirkan apa lagi sabiqunal awwalin kalau bukan ditafsirkan kepada para sahabat? Allah telah menyebutkan sabiqunal awwalun, Allah katakan minal muhajirin wal ansar. Dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Berarti yang mendapatkan keridhaan secara pasti adalah muhajirin dan ansar. Dan yang mendapatkan keridhaan yang berikutnya adalah yang mengikuti mereka dengan ihsan. Kalau sudah disebut dengan rinci julukannya, yaitu muhajirin dan ansar, jelas yang dimaksud siapa, dan kita tidak termasuk mereka. Tetapi yang ketiga disebutkan dengan sifat. Disebutkan tidak dengan nama atau julukan, tapi disebutkan dengan sifat oleh Allah. Walladzina ittaba'uuhum bi'ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Siapa yang mengikuti mereka? Siapapun. Dalam tafsir Imam Syaukani menyatakan bahwasanya yang dimaksud walladzina ittaba'uuhum bi'ihsan adalah generasi-generasi yang datang setelah sahabat, setelah muhajirin dan ansar. Yang mereka mengikuti jalan para sahabat, mereka menjalani jalan mereka, memahami seperti pemahaman mereka ila yaumil qiyamah, siapapun sampai hari kiamat. Kalau menjalani jalan para sahabat termasuk dalam tabi'ina lahum bi ihsan. Maka kalau kita tidak termasuk muhajirin, tidak termasuk ansar, maka kita berharap dan berupaya untuk menjadi orang-orang yang mengikuti para salafus saleh, mengikuti para muhajirin dan ansar, mengikuti para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, sehingga kita meminta bimbingan mereka dalam memahami Quran dan Sunnah. Bagaimana menerapkan Quran dan Sunnah, kita bertanya pada mereka. Inilah sanadina azakumullah
apa yang terkandung dalam ayat tadi. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memuji mereka tanpa satu hikmah. Pasti kalau Allah memuji mereka ada satu hikmah di balik itu. Artinya jadilah kalian seperti mereka, atau kalau kalian menginginkan keridhaan, jadilah orang-orang yang seperti mereka. Ikhwan fillah, apa yang kita bahas ini adalah masalah din, masalah agama. Jangan ada ucapan-ucapan bodoh dari orang-orang yang memang hanya sekedar ingin bantah, tapi tidak mengerti apa yang dimaksud dalam pembicaraan. Sehingga mengatakan, apakah kita harus memakai unta lagi? Apakah kita harus begini, harus begitu, seperti para sahabat? Ini kebodohan. Yang kita bicarakan bukan itu. Yang kita bicarakan adalah din, agama. Bagaimana beribadah kepada Allah. Bagaimana kita mencari keridhaan Allah. Itu yang kita bahas. Kalau urusan dunia kalian, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih ngerti urusan dunia kalian. Silahkan mau membuat alat-alat yang canggih, mau bikin berbagai macam penemuan-penemuan teknologi, silahkan. Itu urusan kalian. Tetapi ingat, dalam beribadah kepada Allah, para sahabat lebih mengerti bagaimana cara beribadah yang benar. Salat yang benar kepada Allah, mereka lebih baik dan lebih tepat dalam menerapkannya. Berpuasa, berdakwah, berhijrah, dan sekian hukum-hukum syar'i. Di dalam kitab-kitab fikih semuanya mereka para ulama menukil bagaimana para sahabat. Ikhwan fillah a'azakumullah, oleh karena itulah Imam Abu Amr Al-Auza'i rahimahullah berkata dengan kalimat usbir nafsaka 'ala sunnah, sabarkanlah dirimu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafa al-qaum, dan berhentilah di mana kaum itu berhenti. Berhentilah seperti atau di mana kaum itu berhenti. Wa qul bima qalu, dan katakanlah seperti apa yang mereka katakan. Kembali dalam masalah din. Ucapkan seperti apa yang mereka ucapkan. Jangan mengucapkan ucapan-ucapan bid'ah yang ditambah-tambahkan dalam Islam. Jangan mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak pernah diucapkan oleh salaf dalam masalah agama. Ucapan-ucapan baru dari pikiran-pikiran manusia yang mutaakhirin kemudian dimasukkan dalam agama. Jangan. Qul bima qalu, kata Al-Auza'i. Ucapkan seperti mereka mengucapkan. Waquf amma kaffu, dan diamlah pada apa-apa yang mereka pun diam. Kalau mereka diam, dia berbicara tentang kaif itu adalah tentang bagaimana Allah, kayak apa, seperti apa. Mereka tidak pernah bertanya seperti itu. Maka kita pun tidak boleh bertanya. Lihat bagaimana sikap mereka. Tahu mereka, mengerti kalau Allah adalah ghaib, tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa dengar suaranya dengan telinga, tidak bisa diraba dengan panca indera. Maka semua yang kita punya dari panca indera, pikiran kita semuanya nol, nggak bisa untuk melihat kayak apa Allah, nggak bisa. Maka sumber satu-satunya untuk mengenali Allah dan sifat-sifatnya hanya Al-Quran dan Sunnah, ucapan Rasulullah SAW. Selain itu, Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Maka para sahabat menyatakan seperti apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Tanpa bertanya, kayak apa tangannya? Enggak. Mereka tetap yakin tidak sama dengan makhluknya. Sebab pertanyaan kayak apa, siapa yang akan menjawab? Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Tetapi Allah tidak menurunkan wahyunya menerangkan kayak apa, dan Rasulullah SAW juga tidak menerangkan dari Allah. Terus kenapa kita mau bertanya-tanya? Siapa yang akan menjawab? Maka untuk masalah yang gaib, apa yang dikhabarkan kita imani, selebihnya kita katakan tidak tahu. Kayak apa namanya? Tidak tahu. Allah tidak menghabarkan secara rinci. Allah hanya mengabarkan dengan kalimat khalaqtu biyadai, aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ikhwan fillah a'azakumullah, demikian sikap salafus saleh. Maka Abu Amr Al-Auza'i rahimahullah memperingatkan kita kaum muslimin agar berjalan di jalan mereka. Sabarkan dirimu di atas sunnah, istiqomahlah di atas sunnah, dan ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh para sahabat, dan diam seperti apa yang para sahabat diam. Wasluk sabila salafika salih, dan jalanilah jalan salafmu yang lurus. Kembali diucapkan oleh beliau kalimat salaf. Wasluk sabila salafika, jalanilah jalan salafmu as-salih, jalan pendahulumu yang saleh.
Fa innahu yas'uka mawati'ahum, karena sesungguhnya memungkinkan untuk kalian apa yang memungkinkan untuk mereka. Apa yang memungkinkan untuk mereka, maka memungkinkan untuk kalian. Kenapa putus asa? Oh, kita enggak mungkin seperti mereka. Ikhwan fillah, azakumullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran dan Sunnah untuk manusia. Dan kita manusia. Maka tentunya Allah akan menurunkan syariat yang mampu dipikul oleh manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sekemampuannya. Maka kalau para sahabat bisa berjalan di situ, kenapa tidak? Kenapa kita tidak bisa jalan di sana? Ada seorang murid dari kalangan tabi'i, muridnya seorang ulama tabi'i bertanya kepada gurunya, "Ya Syekh, mereka para sahabat sudah berjalan dengan kuda-kuda mereka yang gagah, dengan cepat larinya, dan kita di belakang mereka nggak mungkin menyusul mereka. Kita nggak mampu menyusul mereka." Maka kata gurunya, "Kalau kamu berjalan di jalan yang sama, niscaya akan sampai suatu saat, walaupun kamu dengan hemam, walaupun kamu berjalan dengan keledai. Betapa lambatnya keledai kalau berjalan. Tetapi walaupun para sahabat sudah lebih dulu dengan kuda-kuda yang gagah, dengan cepat kilat, dan jauh udah nggak terlihat. Tetapi kalau kamu jalan di jalan mereka, walaupun kita sekarang belum bisa menyusul mereka, tapi kalau jalannya sama, niscaya suatu saat akan sampai, atau kita mati dalam keadaan berupaya. Kalau mati dalam keadaan berupaya, innamal a'malu binniyat. Insyaallah Allah gabungkan kita dengan mereka." Maka saya bisa menjawab pertanyaan itu dengan yang lebih rendah lagi. Kalaupun kita merangkak, karena kita di bawah tabi'in. Tabi'in bilang memakai keledai, saya mengatakan kalaupun kita merangkak, kalau di jalan yang sama, insya Allah Allah akan gabungkan kita dengan mereka. Karena upaya kita dan usaha kita yang sungguh-sungguh menjalani jalan mereka. Jangan putus asa. Nggak mungkin seperti sahabat. Setelah menyatakan nggak mungkin, kemudian santai-santai di dalam berbagai macam kesesatan, kemaksiatan, dosa-dosa, dengan mengatakan nggak mungkin seperti para sahabat. Yang dikehendaki adalah agar kita berupaya dan berusaha. Wasluk sabila salafika salih, kata Al-Auza'i. Jalanilah jalan orang-orang yang lebih dulu berjalan di jalan tersebut, yang salih. Dan pernah berkata pula, masih Abu Amr Al-Auza'i, beliau berkata, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zaqrafu laka bil qawl." Kata Imam Al-Auza'i, atas kalian untuk meniti jejak-jejak salafus saleh. Walaupun manusia menolakmu, walaupun manusia menentangmu. Dan hati-hati dari pendapat-pendapat pribadi manusia. Walaupun dirangkai indah dengan kata-kata yang manis. Ini nasihat dari seorang ulama besar. Menyatakan agar kita tetap meniti jejak salafus saleh walaupun manusia menentang, walaupun manusia menolak. Karena masalah dakwah Islam ini bukan dagang kue. Maka kita menyampaikan apa adanya dari Quran dan Sunnah, dan apa yang pernah dijalani oleh para sahabat ini. Menolak atau menerima urusan kalian dengan Allah. Kami hanya menyampaikan. Kalian memusuhiku atau berkawan denganku, itu urusan kalian. Aku mencari keridhaan Allah, bukan keridhaan kalian. Karena ridhaan nas ghayatun la tudrak. Ridhaan manusia, kata pepatah, ghayatun la tudrak. Tujuan yang tidak pernah akan tercapai. Silahkan mencari keridhaan manusia. Tidak pernah ada yang berhasil mencari keridhaan manusia secara keseluruhan. Mau meridhokan yang sana, yang ini nggak ridho. Mau meridhokan yang ini, yang sana nggak ridho. Mau meridhokan seluruhnya dengan gaya bahasa yang zakrafu, yang muzakraf, yang dirangkai indah, bahwa aku berdiri di atas semua golongan dan aku sependapat dengan seluruh aliran. Orang ini mengayomi seluruhnya, Masya Allah. Kira-kira bagaimana? Apakah tidak ada yang memusuhi? Ada. Bahkan semuanya memusuhi. Apa kata mereka? Pelin-pelan. Pihak mana kamu? Kamu itu di mana alirannya? Pemahamannya kemana? Nggak jelas kata mereka. Bayangkan. Nggak bisa. Ridwan nas, ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak pernah akan tercapai.
Maka nasihat para ulama bukan carilah keridhaan manusia, carilah keridhaan Allah. Iya politikus. Kalau politikus memang mencari keridhaan manusia supaya banyak pengikutnya, banyak suaranya, terus menang pemilu. Itu hizbiyah namanya. Hizbiyah itu artinya kepartaian. Kalau kepartaian itu berpikirnya bagaimana bisa mencari pengikut sebanyak-banyaknya supaya suaranya semakin banyak. Sehingga ketika tadinya dalam keadaan islami banget, ketika pengikutnya sedikit, wah ini kita nggak mampu partai kita. Sudahlah, agak moderat sedikit. Dibikin moderat, masih kalah kita suaranya. Kita mengayomi semua agama mulai. Tadinya partai Islam jadi partai Ibrahim. Kenapa partai Ibrahim? Karena Nasrani pun nabinya dari turunan Ibrahim. Yahudi pun dari turunan Ibrahim. Nabi Muhammad juga dari turunan Ibrahim. Berarti kami ini adalah partai yang mengayomi 3 agama samawi. Ternyata masih kalah. Ganti-ganti, jangan pakai istilah agama. Kita pakai istilah kemanusiaan. Wah, sosialis. Mulai. Ini hizbiyah, ini kepartaian kita berbeda dengan mereka. Dakwah ini bukan dagang kue dan bukan kampanye politik. Dakwah ini adalah menyampaikan kebenaran. Siapa yang mau menerima, alhamdulillah. Siapa yang menolak, urusan dia dengan Allah. Maka di sini dikatakan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah, Abu Amr menyatakan alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas. Atas kamu untuk meniti jejak salaf walaupun manusia menolakmu, walaupun manusia menjauhimu. Dan hati-hati dengan pendapat-pendapat manusia, pendapat-pendapat pribadi manusia, hawa nafsu, walaupun dirangkai indah. Ikhwan fillah azakumullah. Berkata Abu Asim An-Nabi rahimahullah, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri pernah dia satu majlis duduk, tiba-tiba datang seorang pemuda yang memiliki sedikit ilmu, kemudian duduk di tengah-tengah. Yatakallam wa yatakabbar, berbicara dengan sombong dengan ilmunya. Padahal ada di sekitarnya orang-orang yang lebih alim dari dia. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dengan marah kepada orang tadi, lam yakun as-salaf hakadha. Sungguh salaf tidak seperti ini. Lihat marahnya mereka. Menyebutkan istilah salaf lagi. Salaf tidak seperti kamu. Kana ahaduhum la yadda'i al-imam wa la yajlis fi as-sadri hatta yatlub bil ilmi 30 sanah. Salaf tidak seperti kamu. Mereka tidak berani menyombongkan diri dan kemudian belajar seperti alim ulama dalam keadaan belum belajar paling sedikit 30 tahun. Ini khonibina azakumullah dikatakan oleh Ats-Tsauri, wa anta tatakabbar, sedangkan engkau sombong atas orang-orang yang lebih tua dari kamu, lebih tinggi ilmunya dari kamu. Wala araka tandu min majlis. Mulai sekarang aku tidak melihat engkau mendekati majlisku ini. Dilarang untuk mendekati majlisnya karena tidak memiliki akhlak salaf. Berarti nasihat-nasihat mereka yang menyandarkan dengan salaf itu sudah masyhur, sangat terkenal. Sehingga saya geleng-geleng kepala ketika mendengar ada tokoh agama yang bilang bahwa salaf itu bid'ah. Dan kembali kepada salaf itu ajaran yang bid'ah, muhdatsah. Saya terkejut. Ini orang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Dan dua-duanya jelek. Kalau tidak tahu, keterlaluan. Masa tokoh agama tidak tahu. Maka itu kejelekan. Kalau tahu, lebih jelek lagi. Lebih parah lagi. Sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu, itu khianat namanya. Maka ini pas seperti apa yang dikatakan oleh penyair. In kunta la tadri fatilka musibatun. Wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Kalau engkau tahu, kalau engkau tidak tahu, itu musibah. Dan kalau engkau tahu, maka musibahnya lebih besar lagi. Tahu tapi pura-pura tidak tahu. A'zam, maka kalau musibah itu a'zam. Maka yang paling azakumullah, saya kira apa yang dikatakan oleh Imam Tsauri dan Al-Auza'i dan sekian para ulama yang kita sebut, ini adalah sedikit dari sekian banyak ucapan para ulama
yang kalau kita kumpulkan bisa sekian kitab ucapan para ulama yang menyebut istilah salaf dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'in, dari kalangan para imam-imam ahli hadis. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata dalam Majmu' Fatawanya di dalam juz keempat halaman 149, kata beliau, la 'aiba 'ala man adhara madhhab salaf. Tidak ada kejelekan bagi orang yang menampakkan madhab salaf, ini yang menunjukkan mengajarkan madhab salaf, wantasaba ilaihi, dan tidak mengapa pula untuk menisbatkan dirinya kepada salaf. Bal yajib qabulu dzalika minhu bil ittiba', bahkan wajib untuk kita terima dengan kesepakatan para ulama. Demikian kata Syekhul Islam, wajib diterima, tidak bisa ditolak. Karena siapa yang mengatakan aku mengikut salaf, kamu ikut aliran siapa? Saya mau mengikuti alirannya mereka, para sahabat. Kata Syekhul Islam, itu tidak salah, tidak ada kejelekannya, bahkan harus diterima. Kenapa demikian? Fa inna madhhab salaf la yakunu illa haqqan, karena madhab salaf tidak ada kecuali kebenaran. Tidak ada padanya kecuali kebenaran. Dan ini bukan ta'assub kalau kita bicaranya tentang mereka para sahabat. Kecuali kalau saya punya organisasi namanya salaf, kemudian kita berkata bahwa organisasi ini tidak pernah ada kekurangannya, tidak ada dalamnya kecuali kebaikan, itu ta'assub namanya. Ini bukan mengatakan saya tidak punya salah, bukan pula mengatakan teman-teman saya tidak punya salah, bukan. Tetapi kita berkata bahwa mazhab mereka para sahabat, kata Syekhul Islam, bukan kata saya, dan kata para ulama, tidak ada kecuali kebenaran. Kenapa demikian? Dalilnya sangat banyak. Karena Allah menyatakan tentang mereka radhiyallahu anhum. Tidak mungkin Allah menyatakan ridho pada mereka kalau mereka dalam keadaan sesat. Tidak mungkin Allah mengatakan ridho pada mereka kalau mereka dalam keadaan salah paham, dalam menerapkan Quran, dalam menerapkan sunnah. Tidak mungkin Allah akan menyatakan kepada mereka Allah ridho pada mereka kalau mereka adalah munafiqin. Di dalam hatinya mereka beda dengan apa yang di luarnya. Seperti kata Syiah Rafidhah, wah para sahabat itu munafik. Setelah Rasulullah wafat, mereka murtad kembali semuanya dan mengkhianati wasiat Rasulullah, sehingga mereka merebut haknya Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Dan ini menunjukkan bahwa mereka para pengkhianat, para munafik, kata Syiah Rafidhah. Kita katakan pada mereka, apakah Allah tidak tahu ketika berkata minal muhajirin wal ansar? Apakah Allah tidak tahu perjalanan akhir mereka bagaimana nanti? Seperti Rasulullah bagaimana nanti? Apa Allah tidak tahu? Allah Maha tahu bahwa mereka nanti sampai matinya dalam keadaan mukmin. Allah Maha tahu bahwa mereka tidak akan murtad. Ikhwan fillah azakumullah, yang menuduh, menyatakan bahwa pujian Allah itu ketika sahabat masih hidup. Ketika sahabat meninggal, tidak tepat ayat itu kepada mereka. Ini justru mencerca Allah namanya. Menuduh bahwa Allah SWT tidak tahu. Memuji, salah, ternyata murtad. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka tuduhkan setinggi-tingginya. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka katakan. Allah Maha tahu. Kalau Allah puji, artinya Allah Maha tahu bahwa mereka istiqamah di atas keimanan sampai matinya. Dan itu definisi sahabat, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Kata Ibnu Katsir, as-sahabah adalah man laqiya Rasul, siapa yang bertemu dengan Rasul, tsumma amana bihi, kemudian beriman dengannya, wa mata 'ala dzalik, dan meninggal dalam keadaan beriman. Kalau sudah disebutkan demikian keadaannya, bahwa mereka dipuji Allah Subhanahu wa taala, maka inilah dalil yang menunjukkan kebenaran ucapan-ucapan para ulama tadi, bahwa mazhab salaf la yakunu illa haqqan, bahwa mazhab mereka, mazhabnya para sahabat tidak ada kecuali kebenaran. Wa naqala Ibnu Taimiyah an Abi Sulaiman al-Khattabi fi risalatihi al-Ghunyah min al-kalam wa ahlihi. Dinukilkan oleh Ibnu Taimiyah dari Abi Sulaiman al-Khattabi dalam risalahnya al-Ghunyah. Dia berkata, amma ma sa'alta anhu min as-sifati wa ma jaa'a minha fil kitab was sunnah fa inna madhhab as-salaf itsbatuha wa idra'uha ala dhawahiriha wa nafil kayfiyyah wa tashbih anha. Dinukilkan dari ucapan ulama yang sebelum Syekhul Islam. Katanya,
Adapun apa yang kau tanyakan tentang sifat-sifat Allah, maka sesungguhnya apa yang ada dalam Quran dan Sunnah, mereka para sahabat madhabnya salaf adalah menetapkan sifat-sifat itu, yakni mempercayai dan mengimani sifat-sifat itu, dan memahaminya sesuai dengan zahirnya, wa nafil kaifiyah, dan menolak kaifiyah, yakni tidak bertanya kayak apa dan kayak apa, dan kemudian menolak tasbih dan tidak menyamakannya dengan makhluk. Lihat bagaimana beliau menyatakan dengan kalimat mazhab salaf. Ikhwan fillah azakumullah, kalau ada yang bertanya kenapa zaman Nabi enggak muncul kalimat mazhab salaf? Karena memang saat itu dalam keadaan satu mereka, sehingga apa perlunya untuk menyatakan mazhab salaf? Tetapi ketika para sahabat melihat penyimpangan-penyimpangan, maka mereka menyatakan mazhab para sahabat dengan istilah mazhab para pendahulu, mazhab salaf. Maka inilah istilah salaf, dan inilah dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang wajibnya kembali kepada salaf dalam memahami Quran dan Sunnah. Adapun disebutkan di sini yang berikutnya, saya loncat saja, adalah ucapan-ucapan para ulama yang berikutnya, seperti ucapan kana ala aqidatis salaf, kana dayyinan khayran salafiyan, dia adalah seorang salafi, atau kalimat kana arifan bil madhhabi khayran mutawadhi'an salafiyan. Ini ucapan Al-Baghdadi rahimahullah, Al-Khatib, dan juga ucapan Adz-Dzahabi menukil para ulama dan memuji dengan kalimat kana salafiyan. Dia adalah seorang salafi, dia adalah pengikut salaf, dia adalah bermadzhab dengan madzhab para salafus saleh dan seterusnya. Itu diucapkan oleh mereka dalam rangka memuji di dalam kitab Rijal, kitab-kitab yang membahas riwayat-riwayat hidup dan biografi para ulama. Kemudian kalau dalilnya, bab berikutnya adalah tentang mana dalil-dalilnya yang mewajibkan kita harus kembali kepada pemahaman salafus saleh. Disebutkan di antaranya bahwa apa yang disebutkan tadi sudah lewat, as-sabiqun al-awwalun was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, dalam surat At-Taubah ayat 100. Dan juga dalam ayat lain Allah berfirman dalam An-Nisa ayat 115, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, wa man yushaqiqir rasul, siapa yang menyimpang dari jalan Rasul, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan menjalani jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman itu, maka nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia, kami akan sesatkan dia, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ketika menafsirkan ayat ini berkata, kalimat yushaqiq maknanya adalah Rasulullah fi syiqqin wa huwa fi syiqqin akhar. Rasulullah di satu sisi dan dia di sisi lain. Rasulullah di satu jalan, dia mengambil jalan lain. Itu makna yushaqiq. yakni memisahkan diri dari jalan Rasul, yakni menyempal atau sempalan, menyimpang dari jalan Rasul. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan menjalani jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Kalimat al-mu'minin dengan alif dan lam dalam bahasa Arab adalah lil ahd. Fungsi alif lam itu adalah untuk menunjukkan kalimat orang-orang yang beriman sudah tertentu, sudah pernah dibicarakan sebelumnya. Naam, sudah pernah dibicarakan di alam ayat lain. Di dalam surat Al-Anfal, di akhir surat Al-Anfal Allah katakan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang-orang yang beriman kepada Nabi, kemudian berhijrah, kemudian berjihad, dan orang-orang yang memberikan tempat dan menolong, merekalah al-mu'minuna haqqan. Merekalah orang-orang yang beriman yang hakiki, yang benar-benarnya. Allah yang mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Ini tafsir ayat bil ayat. Ayat ini mengatakan wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang mukmin. Siapa yang dimaksud orang-orang mukmin? Tentunya orang-orang mukmin yang dipastikan keimanannya. Kamu dan saya dan kita semua, siapa yang memastikannya? Apakah sudah turun ayat kamu mu'minuna haqqan? Tapi mereka para sahabat sudah turun ayat ulaika humul mu'minuna haqqan. Kalimat alladzina amanu wa hajaru wa jahadu,
Jelas yang dimaksud dalam muhajirin. Kenapa? Karena diiringi dengan kalimat walladzina awaw wa nasaru, dan yang memberikan tempat dan menolong, kaum Ansar. Kalau digandengkan dengan Ansar, biasa yang disebut di awal adalah muhajirin. Maka muhajirin dan Ansar mereka lah mukminuna haqqan, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti makna ayat ini, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, maknanya barang siapa yang menyelisihi jalan Rasul dan mengikuti jalan lain selain jalannya muhajirin dan Ansar, kami akan sesatkan dia. Ini ancaman Allah. Ancaman Allah yang telah terlihat bukti-buktinya. Silakan lihat aliran-aliran sesat, mesti mereka mencerca salah. Yani karena mereka mencerca salah, karena mereka tidak mengikuti jalannya salah, bahkan memusuhi salah, akhirnya mereka sesat jauh ke arah yang lain dari jalan Rasul. Syiah jelas bagaimana mereka mencaci maki para sahabat. Khawarij jelas mereka mencaci maki para sahabat. Siapa sahabat yang dicerca? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dikatakan penguasa yang korupsi, dikatakan begini, dikatakan begitu. Dan Khawarij dalam keadaan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dan mengkafirkan Amr bin Auf, dan mengkafirkan Abu Musa al-Ash'ari, dan mengkafirkan semua para sahabat yang ikut dalam perang Siffin. Dikafirkan oleh Khawarij. Bayangkan apa jadinya Khawarij? Sesat. Karena mereka bukan minta bimbingan kepada para sahabat, tapi justru mengkafirkan para sahabat. Dan sufi yang ekstrim, mereka menyatakan kalau para sahabat itu mendapatkan dari Rasul, dan Rasul mendapatkan dari Jibril, dan Jibril mendapatkan dari Allah. Kalau kami, tokoh-tokoh kami, langsung mendapatkannya dari Allah. Apa ini kalau bukan mencipta salah? Kami lebih hebat, itu maknanya. Bahwa kami mendapatkan langsung dari Allah yang disebut dengan wasit. Mereka menyatakan haddatsani nafsi an rabbi, berkata kepadaku jiwaku dari Tuhanku, katanya. Mereka membanggakan diri dengan kalimat yang seperti itu. Dan rata-rata kelompok-kelompok sesat mencerca salaf. Mereka mengkritik, menjelekkan para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in dari kalangan muhajirin dan ansar. Maka terbukti ucapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyelisih jalan Rasul dan mengikuti jalan bukan jalannya orang beriman, maka nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling. Wa nudhihi jahannam, dan kami akan masukkan dalam jahannam. Berarti ancaman ini ancaman yang sangat keras. Kenapa keras? Karena yang disebutkan oleh Allah adalah yang paling mengerikan di dunia dan yang paling mengerikan di akhirat. Yang paling mengerikan di akhirat ma'ruf, sudah diketahui, yaitu neraka. Dan neraka yang paling mengerikan adalah jahannam. Yang disebut di sini jahannam. Sedangkan yang paling mengerikan di dunia dari musibah adalah kesesatan. Musibah apapun, apakah yang menimpa badan kita atau yang menimpa harta kita, itu akan berakhir dengan kematian, selesai. Orang yang bangkrut, dia merasakan terpukul, tapi kalau agamanya masih baik, musibah kamu jadi pahala, karena sabar dia. Demikian pula orang yang sakit parah, yang sangat tersiksa dengan penyakitnya, dia kena musibah betul, tetapi masih ringan kalau agamanya masih lurus, sehingga dia sabar, sehingga dia mendapatkan pahala karena kesabarannya. Memang orang beriman itu sungguh menakjubkan. Ajaban li amril mu'min, amruhu kulluhu khair. Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman. Urusannya semuanya baik. Ditimpa musibah, sabar, sabarnya pahala. Dikasih keuntungan, dikasih kebahagiaan, syukur, syukurnya pahala. Dalam keadaan jelek atau dalam keadaan baik, terus pahala. Selama agamanya masih lurus. Tapi kalau musibahnya pada agama, apa yang terjadi? Na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Kalau musibahnya pada agama, artinya agamanya sesat, maka dia di dunia dalam keadaan sesat dan menyesatkan, dalam keadaan sengsara, dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dan ketika mati su'ul khatimah, dan setelah mati dia mendapatkan ancaman azab kubur, dan di setelah kubur berpindah kepada azab jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ikhwan fillah,
doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di antaranya adalah la taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah kami pada agama kami. yakni kalau musibahnya pada badan kami sabar dapat pahala. Kalau pada harta kami bangkrut, kami sabar dapat pahala. Tapi kalau pada agama kami sabar dapat apa? Abah sesat. Wah, dalam timpa kesesatan sabar. Tetap di antara, kita tetap sesat, sabar. Tidak ada istilah sabar kalau orang dalam keadaan sesat. Kalau dia sabar dan istiqomah di atas kesesatannya, tambah bahaya. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang demikian. Ini orang yang paling merugi kehidupannya di dunia. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah aku beritahu kalian siapa orang-orang yang paling rugi di kehidupan dunia? Yaitu orang-orang yang dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang sesat jalannya di dunia ini. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka merasa sedang berbuat baik. Bayangkan, sabar di atas kesesatan. Kami sudah berbuat baik kok. Padahal sesat. Wah, ini kenapa sesatnya? Enggak sengaja kok, karena kami enggak tahu. Enggak tahu atau enggak mau tahu. Enggak tahu atau enggak mau tahu. Ternyata enggak mau tahu. So, sudah dikasih berita, di sahabat begini. Ini muhajirin begini. Ansar begini. Dia jawab, itu kan dulu. Para sahabat di masa lalu, zaman kuno. Ini zaman modern berbeda. Salah siapa? Salah dia sendiri. Seenaknya dia memahami Quran dan Sunnah, hanya tersesat. Maka Allah, dalil yang ketiga adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr setelah Allah menceritakan tentang muhajirin, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim, dari kalangan orang-orang fakir muhajirin, untuk fuqara al-muhajirin yang diusir. Ini tentang berita atau tentang pembagian pembagian ghanimah untuk fuqara muhajirin yang diusir dari kampungnya. Kemudian yang ayat berikutnya berbicara tentang Ansar. Walladzina tabawwa'ud dar min qablihim, orang yang mempersiapkan tempat. Ini Ansar. Ayat berikutnya apa? Ayat berikutnya kata Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang yang datang setelah mereka, setelah muhajirin dan setelah ansar, yang berkata, ya Allah, ampunilah kami dan ampuni dosa-dosa orang-orang yang lebih dulu dari kami beriman, yang mendahului kami beriman. Jangan jadikan di hati kami ada kedengkian kepada mereka, orang-orang yang beriman. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mana yang jadi dalil dalam kalimat ini? Yang menjadi hujjah, yang menjadi syahid dalam ayat ini adalah ucapan Allah yang menukilkan doa tadi, doanya orang-orang mukmin yang datang setelah muhajirin dan ansar dengan kalimat Allahumma ighfir lana, ampunilah kami, dan juga alladzina aw li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan untuk orang-orang saudara-saudara kami yang sabaquna. Apa makna sabaquna? Sabaquna mendahului kami di satu jalan, kami mengikuti mereka. Itu makna sabaquna. Sebab kalau jalannya berbeda, tidak disebut sabaquna. Dia jalan satu jalan, saya jalan lain. Tidak akan dikatakan sabaquna bil iman. Dikatakan sabaquna bil iman, kata Syekh Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, maknanya adalah bahwa mereka berjalan di satu jalan lebih dulu dan kita berjalan di jalan yang sama di belakangnya. Dan kemudian kita mencintai mereka karena mereka orang-orang yang lebih dulu berjalan di jalan ini. Mereka para pendahulu kita, maka kita mendoakan Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman daripada kami. Berarti di sini orang-orang yang mendapatkan hak pembagian ghanimah, rampasan perang, adalah orang-orang yang dalam keadaan masih berjalan di jalan para sahabat dan memuji para sahabat.
maka orang-orang yang mencaci maki mereka, memusuhi mereka, tidak berhak untuk mendapatkan faid. Demikian pendapat Imam Malik rahimahullah. Ikhwan fillah, azakumullah. Dalil berikutnya, Allah menyebutkan dalam ayat Al-Baqarah 137. Allah berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka mau beriman seperti kalian beriman, niscaya akan mendapatkan petunjuk. Kata Allah, kalau mereka mau beriman seperti apa yang kalian imani, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Wa in tawallaw, kalau mereka berpaling, maka fa innama hum fi shiqaq, maka sungguhnya mereka selalu dalam keadaan bertikai. Ikhwan fillah, azakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu kaidah bahwasanya kalau beriman kalian seperti berimannya para sahabat, maka niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Tetapi kalau kalian berpaling dari apa yang diimani oleh para sahabat, maka niscaya kalian akan tersesat. Kalian akan mendapatkan satu fitnah, insyiqaq atau fitnah syiqaq, perpecahan, pertikaian, permusuhan. Bayangkan kalau tidak ada kesepakatan dalam memahami Quran dan Sunnah. Masing-masing orang bebas memahami sendiri-sendiri. Apa jadinya kalau bukan syiqaq? Apa jadinya kalau bukan perpecahan? Masing-masing orang berpikir sendiri-sendiri. Menurut saya, ini maknanya A. Kata yang kedua, tidak bisa. Saya pikir ini B. Kata yang ketiga, salah semua. Saya melihat bahwa ini maknanya, saya rasa C. 10 kepala, 10 penafsiran, 1000 orang, 1000 pendapat. Apa yang terjadi kalau bukan perpecahan dan pertikaian dan permusuhan? Sepakatilah kamu dan saya sama-sama nggak ngerti. Kita sama-sama nggak tahu. Yang lebih tahu adalah orang-orang yang merupakan murid-murid Rasulullah langsung, yaitu para sahabat. Mari kita tanyakan pada mereka. Saya akui kekurangan saya dan kamu harus akui kekurangan kamu. Kita semua tidak paham, mereka yang lebih paham. Kita tanyakan. Ini adalah jalan untuk menyatukan kaum muslimin yang ikhlas, yang betul-betul ingin memang mencari kebenaran. Kalau yang tidak ingin, jangan kita bahas. Sudah jelas gamblang di hadapan matanya pun dia nggak akan ikut. Karena memang nggak ingin. Jadi yang kita harapkan bisa bersatu orang yang memang ingin mencari kebenaran dengan ikhlas sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita arahkan, mari kita berjalan di atas Quran dan Sunnah, dan mari kita bertanya kepada para salafus saleh bagaimana memahami, bagaimana menerapkan, dan bagaimana mendakwahkannya, dan seterusnya. Dan tentunya yang berikutnya adalah hadis-hadis yang sudah kita baca tadi, seperti ucapan Rasulullah khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum, dan juga hadis Rasulullah SAW yang banyak, seperti nasihat Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, atas kalian yang berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Tentunya khalifah-khalifah yang lurus adalah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Atau hadis Rasulullah SAW tentang ihtiraqul ummah, ya, bahwa umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya finnar kecuali satu golongan. Siapa mereka ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang seperti aku ada di atasnya dan para sahabat. Para sahabat disebut oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa jalan para sahabat dalam memahami Quran dan Sunnah itu adalah diperintahkan, dianjurkan, diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita ikuti. Wallahu ta'ala a'lam, nasallallahu alaihi subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal. Dia akan menjadi baik atau tidak tergantung penggunaannya. Perkara yang mubah seperti itu semuanya. Perkara yang mubah itu kalau dipakai baik jadi baik, dipakai jelek jadi jelek. Demikian pula sains dan teknologi, dipakai baik jadi baik, dipakai jelek jadi jelek. Dipakai untuk kepentingan yang baik bisa, dipakai untuk kepentingan yang jelek pun bisa. Nah, sehingga tetap hukumnya mubah, tergantung niatnya. Innamal a'mal binniyat. Bagaimana menghadapi orang tua yang masya Allah, namun ketika dijelaskan tentang manhaj justru mengatakan permusuhan hukum setelah. Dia cara saja, apa cara? Sebab bagaimanapun juga harus disampaikan dan dijelaskan.
Sehingga kalau memang cara yang pertama membuat dia tersinggung, kamu rubah cara yang lebih baik dengan bahasa yang lebih bagus, atau dengan orang yang lebih bisa menyampaikan kepadanya. Ini untuk meminta bantuan orang lain untuk menerangkan. Ta'lim Bandung di mana? Apakah kajian malam ini rutin? Panjang sama orang Bandung. Saya baru sekali. Dan tidak rutin. Hah? Selalu rutin. Mana? Di Masjid Lipi hari Ahad jam. Ada di Masjid Lipi hari Ahad. Apa? Jam 2 siang. Pada asar. Masjid Lipi jam 2 siang hari Ahad. Jam 2 siang enggak apa? Kadang jam 2:30. Kalau istilah salafi bagaimana? Sesungguhnya sama. Salaf atau salafi itu semuanya sama, kembali kepada salaf. Cuma perbedaannya adalah dalam bentuk-bentuknya. Ini dalam bahasa Arab itu ada nisbah namanya. Nisbah itu penisbatan. Yani kalau orang itu dari Indonesia dikatakan Indonesi. Kalau orang itu mengikuti Abu Hanifah dikatakan Hanafi. Kalau orang itu mengikuti Imam Syafi'i dikatakan Syafi'i mazhabnya, atau dikatakan Imam Malik jadi Maliki. Demikian pula salaf jadi Salafi. Ini dikasih ya di akhir. Artinya orang yang mengikuti mazhabnya mereka. Sehingga kalau orang itu berupaya untuk mengikuti mazhab salaf dan kemudian dikatakan salafi, wajar-wajar saja. Kata Syekhul Islam bahwa itu adalah sesuatu yang tidak mengapa. Sedangkan Syekh bin Baz, Syekh Albani bahkan menyatakan tidak apa-apa, asal konsekuen. Sungguh-sungguh jangan justru membuat malu, merendahkan salafus saleh. Saya salafi, tapi amalnya bejat. Maka apa namanya ini? Kalau bukan menjatuhkan nama salaf. Sehingga kalau bolehnya boleh. Kata Syekh bin Baz ketika ditanya boleh kamu menisbatkan kepada salaf, boleh, asal konsekuen. Nah, betul-betul kamu memang menjalani jalan mereka. Jangan cuma pengakuan saja. Ada yang bilang kalau istilah salaf memang sudah lama, tapi kalau istilah salafi adalah istilah baru. Istilah salafi kalau kamu mencari ratusan dalam kitab rijal, kitab para ulama, kitab Imam Zahabi atau Khatib al-Baghdadi ketika memuji para ulama salaf dengan kalimat kana salafiyan, dia adalah orang salafi, itu terlalu banyak, sangat banyak. Apa yang dilakukan dua saudara yang berselisih sampai tidak bertegur sapa? Tidak diperbolehkan kalau urusannya pribadi lebih dari 3 hari. Dan Rasulullah menyatakan khairuhuma awal man yabda' salam. Khairuhuma man yabda' salam. Rasulullah. Sebaik-baiknya dari 2 orang itu yang lebih baik kalau yang memulai untuk mengucapkan salam. Bila saya bernazar kata Allah, lalu saya melanggarnya dengan sadar dan sengaja, apakah dia itu? Dan jelas kalau dia sudah bernazar, dia harus menepati. Bernazar itu memang tidak dianjurkan, bahkan dikatakan makruh, tidak dianjurkan. Tetapi kalau sudah bernazar, seorang beriman harus menepatinya. Kalau tidak menepatinya berarti dia melanggar janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dosa hukumnya. Saudara saya murtad lalu dia nikah, bolehkah? Apa ini? Orang murtad itu, alhamdulillah, dalam negara Islam hukumnya keras sekali. Bismillah, kapan Ustaz bisa di Bandung lagi? Saya nggak tahu. Daurah masyayikh para ulama yang akan datang, rencananya bulan Agustus di Jogja. Agustusnya tanggal berapa belum ada.
Jogjanya di mana juga belum tahu. Mudah-mudahan. Sudah. Baik, kita lagi. Baik, kalau nggak ada kita tutup ya. Menurut saya barangkali saya kira adalah selama ini semacam selama ini adalah merupakan penegasan atau instruksi bahwa kita harus menganut kepada Al-Quran dan Sunnah. Kami tidak membesarkan yang lainnya, tapi adalah yang menjadi pokok itu adalah sekarang ini kan Al-Quran itu kan sulit untuk dimengerti, oleh sebab itu banyak tafsir. Dan tafsir ini adalah yang sudah diakui adalah oleh MUI, oleh negara. Sunnah itu sudah ada banyak di dalam buku-buku. Salah satunya adalah banyak buku Sunnah Nabi. Saya kira adalah kalau kita berdasarkan tafsir yang sudah diakui oleh negara dan sunnah yang ada di dalam buku yang sudah sahih dan ini saya kira adalah kita akan tetap pada jalannya yaitu karena tadi adalah kalau kita mau mengatakan adalah kepada pendahulu kita saat ini tidak ada orang. Tidak ada orang. Oh iya. Tidak ada orang. Oleh sebab itu adalah yang ada itu adalah tulisan-tulisan. Ya. Oleh sebab itu adalah kalau saya dalam hal ini dalam forum ini adalah saya kira bagus untuk bahwa kita hanya bisa mempercayai pada Al-Quran dan Sunnah itu aja saya kira titik tolaknya. Jelas. Kalau barangkali ya. Muttafaq alaih. Ya, dan itu barangkali ada selama ini titik tolaknya itu. Ya. Justru yang titik tolaknya sekarang ini kajian ini adalah karena adalah isi daripada tafsir Al-Quran belum dibahas. Kalau saya belum dibahas di sini ya. Dan ini adalah saya kira adalah ini merupakan introduksi kita harus menganut kepada Al-Quran dan Sunnah. Saya kira itu. Ya. Nah, yang jelas memang tulisan-tulisan sudah ada. Dan tafsir-tafsir sudah ada. Kalau saya anjurkan tafsir yang paling bagus adalah tafsir Ibnu Katsir rahimahullah yang alhamdulillah sudah diterjemahkan. Sedangkan syarah-syarahnya juga sedalam hadis itu banyak para ulama yang mensyarah. Dan alhamdulillah ulamanya juga ahli sunnah sehingga menafsirkan juga dengan pemahaman salafus saleh dan pemahaman sahabat. Syarah Sahih Bukhari ada, syarah Sahih Muslim ada, syarahnya Sunan juga ada. Dan itu mereka yang saya kenal mereka itu adalah ahli sunnah sehingga mereka kalau menukil pendapat mesti pendapat salah, pendapat dari para ulama salaf. Jadi yang saya khawatirkan justru kalau mereka tidak baca tafsir-tafsir tadi, tidak membaca syarat-syarat tadi, tapi mereka dengan syaratnya sendiri mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan alasan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Itu jadi masalah, satu contoh aja. Jadi jangan sampai kita terfitnah dengan kesesatan-kesesatan mereka. Kita dibimbing oleh para ulama untuk kembali kepada pemahaman salaf melalui para ulama ahli sunnah tadi. Nah, jazakumullah. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.